Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Kerajaan yang bahkan tidak diberikan kepada siapapun selain beliau. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam adalah kerajaan yang menguasai bangsa manusia, sekaligus juga menguasai bangsa hewan. Demikian pula menguasai bangsa jin. Dan bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam dapat menundukkan angin. Kerajaan yang sangat besar, sehingga salah satu di antara permintaan Nabi Sulaiman sebelum kerajaan itu diberikan, Nabi Sulaiman alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, anugerahkan kepadaku mulkan, kerajaan, la yanbaghi li ahadin minal alamin, yang tidak engkau berikan kepada siapapun di antara seluruh alam semesta." Maka dibenarkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam tidak diberikan kepada siapapun yang serupa dengan kerajaan tersebut, tidak kepada siapapun sebelum beliau, tidak pula kepada siapapun setelah beliau. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Dawud, wahai keturunan Dawud alaihi salam, i'malu, beramallah, syukra, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan rasul untuk merealisasikan, mewujudkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengucapkannya di bibir, tetapi mencerminkannya dalam amal. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala didapatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha kakinya bengkak karena panjangnya salat malam beliau, ditanya oleh ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, duhai Rasul, awalaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah telah diampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang? Mengapa engkau melakukan yang sedemikian ini? Jawaban ringkas penuh makna yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidak pantaskah bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah keteladanan para nabi dan rasul kita alaihimus salatu wassalam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Kemudian melanjutkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qalilun," dan hanya sedikit saja, "min ibadiyasy syakur," di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka dalam konteks ayat ini, silahkan tanyakan kepada diri kita masing-masing, hendak menjadi hamba yang sedikit atau yang banyak dalam ini? Dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah golongan yang sedikit. Karena yang sedikit itulah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalil min ibadiyasy syukur. Hanya sedikit saja yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain, yang banyak justru tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena digelincirkan oleh kelalaian yang dihembuskan oleh iblis dan bala tentaranya. Di awal-awal surat Al-A'raf dijelaskan bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka semua untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan untuk Adam,
manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Namun iblis menolak. Maka Allah murka kepadanya dan Allah mengeluarkannya dari surga. Tapi ternyata iblis menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berkata, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku dalam usia. Qala innaka minal munzarin. Wahai iblis, engkau termasuk di antara yang ditangguhkan. Kemudian iblis setelah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia, maka iblis itu belum mati, Pak. Iblis sejak ia diciptakan, dikeluarkan dari surga sampai sekarang dan sampai hari kiamat tiba, iblis belum mati. Iblis tidak mati karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis dengan hikmahnya yang mulia tentu. Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya menciptakan iblis menciptakan iblis, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk ia tidak mati, ia ditangguhkan. Kemudian ternyata iblis memanfaatkan hal tersebut. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, oleh sebab engkau telah menggelincirkan aku, maka aku pun akan terus menggelincirkan Adam dan anak keturunannya dari jalan engkau yang lurus. Kemudian iblis melanjutkan, thumma la'atiyannahum. Di sini ayat yang hendak kami sampaikan. Thumma la'atiyannahum. Iblis berkata, bersumpah di hadapan Allah, ya Allah, aku akan mendatangi manusia, min baini aidihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Kemudian di ujung ayat ini dicatat, thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian ya Allah, engkau tidak mendapatkan kebanyakan dari manusia bersyukur. Kebanyakan manusia disesatkan oleh iblis alaihi laknatullah sehingga mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Nanti kisah tentang iblis itu bisa dilihat dalam ayat-ayat surat Al-A'raf, mulai ayat 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Terus sampai kisah di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam karena tergelincir oleh bisikan syaitan, bisikan iblis. Di sisi yang lain, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur pada surat Saba. Pada surat Saba ayat 13. Surat Saba adalah surat yang ke-34. Ayat ke-13, di penghujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala
بعذابه إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih lagi Maha mengetahui. Semua ini adalah ayat yang berhubungan dengan kewajiban seorang hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Maka tidaklah mengherankan kalau kemudian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghimbau kita untuk berdoa di penghujung salat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saat membaca doa ini hadirkan maknanya, renungi isinya. Dalam doa tersebut kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk berzikir mengingat Allah, untuk bersyukur kepada Allah dan untuk memperindah ibadah kita kepadanya. Dan tidaklah mungkin sesuatu dimintakan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan karena sesuatu tersebut sejatinya berat. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita untuk membaca doa tersebut di setiap penghujung akhir dari salat kita kecuali karena memang kita membutuhkannya. Apa yang kita butuhkan? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berzikir mengingatnya, bersyukur kepadanya dan terus meningkatkan kualitas keindahan ibadah kita untuknya. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kepada siapapun di antara umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan keteladanan beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung kembali kebersamaan kita dalam mengkaji kitab Al-Arba'una Hadithan fi Syakhsiyatil Islamiyah, kumpulan 40 hadis yang menggali tentang kepribadian seorang muslim dan muslimah. Kitab yang disusun oleh beliau Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullahu ta'ala, salah seorang di antara murid senior Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan tidak terasa ternyata kita sudah sampai pada hadis yang ke-38. Ada beberapa hadis yang pernah kita kaji lebih dari satu kali pertemuan. Maka berarti kita telah bersama-sama dalam mengkaji kitab ini lebih dari 38 kali pertemuan. Kalau 1 bulan 1 kali, berarti tidak kurang dari 38 bulan. Waktu yang cukup panjang. Dan pada setiap perputaran siklus 1 bulan kita hanya memperdalam 1 hadis saja, agar ada kesempatan untuk bisa mengimplementasikan hadis tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu dan usia kita. Pada hadis yang ke-38, mungkin hadisnya memang belum umum kita ketahui, namun esensinya sudah sangat sering kita dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhd dan dinilai hasan oleh para ulama
sehingga beliau Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah membawakan hadis ini sebagai bagian dari yang senantiasa semestinya kita ingat. Hadis ini disampaikan oleh sahabat mulia Abu Sa'idin Al-Khudri, Sa'ad bin Malik Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertutur mengisahkan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami untuk menyampaikan khutbah. Bisa jadi khutbah yang dimaksud adalah khutbah yang beliau sampaikan pada hari Jumat atau khutbah yang lain. Dan inilah salah satu di antara media untuk penyampaian ilmu dan kebenaran. Seseorang yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu dan ia berkesempatan untuk menyampaikan khutbah, maka ia menyampaikannya melalui media khutbah. Meskipun itu bukan satu-satunya cara, dapat saja ilmu atau kebenaran disampaikan dengan cara yang lain, seperti majelis ilmu, dan itu pun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Suatu hari, kata Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Dan umumnya khutbah disampaikan di atas mimbar. Sedikit saja untuk sekedar menyegarkan ingatan kita bersama tentang khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid beliau yang mulia, Al-Masjidun Nabawi. Dahulu awalnya khutbah Nabi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah potongan batang pohon korma. Pohon korma dipotong, batangnya itu dijadikan sebagai pijakan Nabi, dan itulah mimbar beliau dulu. Bila beliau akan menyampaikan khutbah, maka beliau berdiri di atas mimbar. Seperti apa mimbar beliau? Yaitu batang pohon korma yang dipotong. Sampai kemudian dihadiahkan untuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah mimbar yang terdiri dari beberapa anak tangga. Ketika beliau akan berada di atas mimbar, maka beliau naik. Untuk pertama kalinya tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memijakkan kaki di atas mimbar beliau yang baru, beliau menyampaikan khutbah. Tiba-tiba terdengar suara anin, suara tangisan, suara rintihan, yang saat itu tidak hanya didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi juga didengar oleh para sahabatnya. Semua terbingung, dari mana suara ini keluar? Diperhatikan, ternyata suara tangisan itu terdengar dari batang pohon korma yang merupakan mimbar pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mimbar baru beliau pijak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar barunya dan beliau mendekap, dalam riwayat yang lain mengelus-elus, mengusap-ngusap. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku tidak melakukan ini, niscaya tangisannya akan terdengar sampai hari kiamat tiba. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma menjelaskan, ini benda mati. Dia tidak punya jantung, dia tidak punya hati, dia tidak punya perasaan.
Dan dia tidak berjarak jauh, masih di dalam masjid. Dia merasa bersedih karena tidak lagi diinjak oleh Nabi SAW sebagai pijakan mimbar. Tapi dia punya kerinduan yang begitu mendalam kepada Nabi SAW. Maka kita sebagai umatnya yang punya hati dan punya jantung, sepantasnya lah karena kita sudah juga terjarak jauh dengan beliau, kerinduan kita semakin mendalam. Kalau kita bilang bahwa kita adalah umat beliau, kalau kita bilang bahwa kita adalah cinta beliau, tapi ternyata kita tidak memiliki kerinduan untuk beliau, berjumpa dengan beliau, tong kosong nyaring bunyinya. Terlebih lagi kalau kita kemudian membahas tentang etape-etape, tahapan-tahapan perjalanan kehidupan akhirat yang begitu banyak dikaji dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kita tahu bahwa di hari kiamat nanti para nabi dan rasul akan diberikan kesempatan untuk menunggu umatnya pada sebuah al-haud, telaga. Dan hadis-hadis tentang al-haud atau telaga termasuk pembahasan hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir artinya menutup celah untuk ragu. Karena sudah mutawatir, valid, dengan kevalidan yang menutup semua kemungkinan keraguan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku yang akan mendahului dan menyambut kalian di telaga. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau akan menyambut mereka umatmu ya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka akan muncul ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka akan muncul di hadapanku, terlihat karena ada tanda-tanda putih di dahi serta tangan dan kaki mereka dari bekas wudu. Dan ternyata ini memang disebutkan dalam hadis yang lain bahwa salah satu di antara keistimewaan seorang mukmin adalah dia senantiasa menyempurnakan wudu dalam keadaan berat atau sulit sekalipun. Dia sempurnakan wudunya dalam keadaan safar, dalam keadaan dingin, dalam keadaan sakit, dia berupaya untuk menyempurnakan wudu. Karena dia tahu bahwa wudu adalah gerbang utama sebelum ia beribadah berupa salat atau yang lain. Banyak sekali hadis tentang al-haud. Dan al-haud adalah telaga yang merupakan aliran dari sungai Al-Kautsar yang berada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan untuk engkau wahai Muhammad sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar akan mengalir dan alirannya akan bermuara pada sebuah telaga dan itu adalah al-haud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah haudku adalah haud yang didatangi oleh umat terbanyak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat as-sawad, ada sekumpulan hitam, kumpulan manusia. Beliau bertanya, siapa mereka ini? Dijawab bahwa itu adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lantas kemana umatku? Dihadirkanlah as-sawadul a'zam, kumpulan hitam yang lebih banyak. Itulah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang banyak. Pada serangkaian hadis-hadis al-haud ada sesuatu yang pantas untuk menjadi perhatian kita bersama. Karena al-haud adalah telaga yang didambakan oleh seorang mukmin dan mukminah. Bagaimana tidak? Di saat itu, di hari kiamat, saat matahari didekatkan sejauh 1 mil saja,
Ini sekarang matahari jutaan kilometer jaraknya dengan kita. Panas. Indonesia meskipun dilewati dengan garis khatulistiwa, jarang sekali yang sampai derajatnya di atas 40 derajat Celcius, itu jarang. Kalaupun sampai terjadi, panas yang sudah luar biasa. Padahal jarak mataharinya jauh. Bagaimana jika ia didekatkan? 1 mil. Anggaplah 1 mil itu 1,5 kilo, 1,5 kilometer. Atau paling jauh anggaplah 2 kilometer. Kalau didekatkan, seperti apa? Al-Haud itu cawannya, cangkirnya untuk minum dari Al-Haud jumlahnya sejumlah atau lebih banyak dari bintang di langit. Berapa jumlah bintang di langit? Tidak ada yang dapat menghitungnya. Rasanya lebih manis daripada madu. Wah, kalau madu saya nanti enak, Ustaz. Seorang berpikir seperti itu. Disebutkannya madu di sini karena ketika setiap kali disebutkan madu, maka yang terlintas dalam benak kita adalah manis, bermanfaat. Minuman yang bila dikonsumsi akan menjadi obat. Tapi ternyata nanti Al-Haud itu lebih manis daripada madu, lebih putih dari susu. Saya enggak suka susu, Ustaz. Tidak sama seperti madu di dunia, tidak sama seperti susu di dunia. Yang istimewa hadirin dan hadirat sekalian, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syariba minhu lam yadhma abadan." Barang siapa minum darinya 1 teguk saja, dia tidak akan lagi merasakan haus sepanjang perjalanan kehidupan akhirat. Nabi menyambut, minumlah, minumlah, minumlah. Beliau berharap semakin banyak yang meminum akan menjadi kebanggaan bagi beliau di hadapan para nabi dan rasul yang lain. Tapi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala ada sebagian yang mendekat ternyata diusir. Ini tidak boleh. Dijauhkan, diusir. Maka Nabi bersabda, "Ya Rabbi ummati ummati." Wahai Rabbku, mereka adalah umatku. Mereka umatku. Dalam riwayat yang lain, Usayhabi, Usayhabi. Mereka adalah sahabat kecilku ya Allah. Mereka adalah sahabat kecilku. Biarkan mereka minum dari Al-Haud. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka buat baru-baru dalam agama setelah engkau meninggal dunia. Buat modifikasi baru dalam agama, buat inovasi baru dalam agama, mendatangkan pada agama sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan hanya sekedar urusan di dunia. Nanti akibatnya akan terlihat di akhirat. Maukah kita termasuk orang yang diusir minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak, maka jangan bikin inovasi baru dalam agama. Dalam hal ibadah, dalam hal keyakinan, dalam hal sikap, tunduklah hanya kepada tuntunan beliau, berpegang teguhlah hanya pada bimbingan dan keteladanan beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelipkan kerinduan besar pada hati kita untuk bisa berjumpa dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai di dunia kita tidak berjumpa dengan beliau, di akhirat pun kita bahkan tidak bisa minum dari telaga yang disambut dan ditunggu oleh beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala satukan kita dengan beliau di dalam surga. Dikisahkan oleh Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami para sahabatnya sebagai khatib menyampaikan khutbahnya. Fakana min khutbatihi,
Dan ternyata di antara khutbah yang beliau sampaikan adalah beliau bersabda, "Ala inni ushiku an ud'a fa ujib." Ketahuilah, sesungguhnya hampir-hampir saja aku dipanggil, aku diseru, dipanggil, maka aku pun memenuhi panggilan tersebut. Fayalikum ummalun min ba'di. Maksudnya dipanggil di sini adalah diwafatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentu akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan. Dan itu sudah terjadi. Ala inni ushiku an ud'a fa ujib. Hanya tatkala di akhir hayat beliau, di saat demam yang semakin tinggi menimpa beliau, datang malaikat Jibril alaihi salam memberikan pilihan kepada beliau, "Wahai Muhammad, engkau memohon kesembuhan untuk terus berada di dunia, atau engkau ingin kembali berada di sisi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiqul A'la?" Beliau menjawab, Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Kembali kepada Allah, di sisinya yang tinggi, di sisinya yang tinggi. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat. Maka beliau menyatakan, "Ala inni ushiku an ud'a fa ujib." Ketahuilah bahwa hampir-hampir aku sudah dipanggil dan aku akan penuhi panggilan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, "Fayalikum ummalun min ba'di." Maka kemudian akan ada orang-orang yang berkuasa di antara kalian setelah aku meninggal dunia, yaquluna ma ya'lamun. Mereka selalu berucap sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Inilah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat ini. Mereka selalu beramal, mereka selalu berbuat sebagaimana ilmu yang telah sampai kepada mereka. Dan kalau kita ingin berjaya seperti kejayaan yang pernah ada pada mereka, generasi terbaik umat ini, maka beramallah, berbuatlah sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Kita dasarkan setiap amal perbuatan kita di atas ilmu, tidak sembarangan. Dan betapa banyaknya keteledoran, kelalaian, sikap nyeleneh di zaman-zaman seperti sekarang ini. Melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diajarkan Islam, bahkan mirisnya adalah mereka mengatasnamakan itu bagian dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi SAW, setelah aku wafat nanti akan ada para pemimpin, para penguasa, ya'maluna bima ya'lamun, yaquluna ma ya'lamun. Mereka berucap, ucapan mereka itu sesuai dengan dasar ilmu. Dan kami ingatkan kepada diri kami pribadi, selanjutnya mengajak kepada hadirin dan hadirat sekalian. Di zaman yang katanya sekarang ini serba canggih, serba cepat, serba instan, serba ini, serba itu, begitu banyak informasi-informasi yang tidak valid berkembang di sana sini. Hanya katanya, isu, hoaks dan lain sebagainya. Jangan kita ikut masuk ke dalam arus tersebut. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara nilai keindahan Islam diri seseorang, nilai Islam kita ini menjadi indah, menjadi baik, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah saat kita meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, apa yang tidak menjadi urusan kita, apa yang tidak menjadi manfaat bagi kita. Dan ini seringkali terjadi. Ada dua orang yang sedang membincangkan sesuatu. Saya merasa belum tahu sesuatu tersebut. Ada apa sih? Ada apa sih? Buat apa tahu?
Emang keluarganya fulan bagaimana? Sekarang bagaimana? Buat apa tahu? Ilmun la yanfa' jahlun la yadur. Ada banyak di antara informasi yang kalau kita ketahui itu tidak bermanfaat bagi kita. Kalau kita ketahui tidak bermanfaat. Kalau kita tidak tahu itu juga tidak madarat buat kita. Kalau kita tidak tahu, hidup ini tidak akan jadi kiamat. Kalau kita tidak tahu, kita tidak harus pusing karenanya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana? Lakukan saja yang bermanfaat buat kita. Lakukan saja sesuatu yang kelak akan kita dapat pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tidak menyadari bahwa kita menerima informasi yang ternyata kita sendiri tidak ketahui apakah itu bermanfaat ataukah tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab kita disebabkannya. Dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 15, yang bawa mushaf Al-Quran, terutama bila ada terjemahannya bisa dilihat. Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 15. Ayat ini perlu ada di setiap sendi pikiran dan ingatan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idh talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bih ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Ingatlah tatkala engkau menerima berita-berita bohong itu dari mulut ke mulut dan engkau mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak engkau ketahui sedikit pun ilmunya. Ikut menjadi bagian dari rangkaian informasi, isu, hoaks dan lain sebagainya. Kemudian Allah menyatakan wa tahsabunahu hayyina, kalian anggap itu remeh. Wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang besar. Kita pikir bahwa menjadi bagian dari perjalanan rangkaian hoaks atau informasi, isu atau apapun itu, entah berhubungan dengan politik pemerintahan, hubungan dengan ekonomi negara, rasa aman, ketakutan dan lain sebagainya. Ayo kita ingatkan diri kita terhadap ayat ini. Yang bukan ruang lingkup pikiran kita, tidak usah kita bebani diri kita berpikir tentangnya. Nanti kita keliru. Bukan sekedar keliru, kita pikir bahwa itu sesuatu yang sudah lewat begitu saja, nggak apa-apa. Jadi obrolan ringan, saat makan, saat ini, saat itu. Tahsabunahu hayyina, kalian pikir itu sesuatu yang remeh. Wa huwa 'indallahi 'azim. Ayat ini harus sering diingatkan kepada diri kita masing-masing, terutama saat kita berinteraksi dengan media sosial. Ustaz, tapi kita tidak bisa tinggal diam. Kalau sekedar kita mendengar, kita tidak perlu cimpungkan diri kita di sana. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari keburukan. Kita lanjutkan perjalanan ujian hidup ini, lakukan yang terbaik yang Allah akan ridhoi dari kita dan jauhkan diri dari yang buruk. Fokus pada belajar, beramal, berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan kepada kepala keluarga untuk menjaga istri dan anak-anak mereka dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Begitu banyak yang belum kita lakukan, kenapa kita harus sibuk dan habis waktu memikirkan yang tidak bermanfaat bagi kita? Apalagi nanti kalau seandainya sudah bicara fashion, sudah bicara kebiasaan ini, kebiasaan itu, latah. Ini ada hubungannya dengan hadis yang sedang kita kaji ini.
Kita akan berada di tengah-tengah lingkungan yang seperti nanti akan tergambarkan pada hadis. Ambillah keteladanan generasi terindah dan terbaik umat ini. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka para tabi'in, mereka para tabi'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum wa rahimahumullah. Yaquluna ma ya'lamun. Mereka hanya berucap dari apa yang mereka berilmu tentangnya. Tidak berilmu mereka tidak ikutan berucap. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau ucapkan apa yang engkau tidak berilmu tentangnya. Diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan kebenaran, ucapkan kebaikan atau diam. Sedih rasanya kalau kemudian kita melihat ada beberapa fenomena, kita kemudian merasa berjasa kalau fenomena ini disebarluaskan kepada orang. Wal'iyadzubillah. Ustadz itu sedang ribut ya sama ustadz ini. Ya akhi, ya ukhti, khalas. Itulah yang diinginkan oleh syaitan. Kita akan bahas nanti hadis ke-39 dan ada hubungannya dengan itu. Ribut antara majlis taklim tertentu dengan majlis taklim yang lain. Ya Allah, sudahlah, banyak yang harus kita fokuskan. Jadi pusatkan diri kita, konsentrasikan untuk berilmu, belajar, beramal. Yang saya tidak tahu, saya stop, saya nggak tahu. Silahkan tanyakan kepada ustaz. Jangan kemudian merasa hebat. Aduh, saya sedih ya Ustadz Fulan sama Ustadz Fulan. Apa yang Anda ketahui tentang Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan? Apa yang engkau ketahui wahai Fulan terhadap Ustadz Fulan, media Fulan, dan seterusnya, entah apalah, nggak ada ujungnya. Ilmu, beramal. Merasa sudah belajar sekian tahun lamanya, sudah mulai. Merasa bisa untuk menilai fulan, stop. Bahkan terkadang saya dapatkan, hadirin sekalian, ustadz saja nggak mau ikut bicara. Ketika ditanya tentang sesuatu, ustadz ini hukumnya apa? Ustadz itu takut kalau yang beliau sampaikan sebagai jawaban belum tentu sepenuhnya benar. Ini ustadz. Sekali Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ayahanda dari Syekh Abdul Razzaq hafizahumullah, seorang alim di zaman sekarang. Bahkan kalau ditanya siapa ahlul hadis di zaman ini, insya Allah semua yang berilmu tahu, mereka akan menyebutkan nama beliau, Syekh Abdul Muhsin. Duduk di majlis beliau dari awalnya hingga akhirnya semua hanya mutiara ilmu. Tapi tahukah kita, terkadang beliau, bahkan mungkin sering beliau itu ditanya tentang sesuatu yang kita merasa, kita yang mendengarkan, oh Syekh akan menjawab ini nih. Fulan bertanya kepada Syekh, Syekh apa ini hukumnya? Kita merasa kayaknya Syekh mau jawab kayak gini nih. Syekh menjawab, la adri is'al ghairi. Aku nggak tahu, silahkan tanya kepada yang lain. Allahu Akbar. Oh, dianggap Syekh kok nggak tahu. Ini bukan baru. Sekelas Imam Malik, Imam Malik diajukan puluhan pertanyaan, beliau hanya menjawab 3 atau 4 pertanyaan. Si penanya berkata, engkau imam. Katanya imam, kok banyak enggak taunya? Adzin finnas, beritahukan kepada seluruh manusia, anna Malikan la yadri. Malik enggak tahu. Bukan masalah popularitas fulan, ditanya jawab semuanya. Ayatnya hafal, hadisnya hafal, permasalahan seakan dikuasai. Ternyata mungkin adalah pemutarbalikan hukum, wal iyadzubillah.
Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengisyaratkan kepada kita sesuatu yang penting. Kata beliau, hampir saja aku dipanggil dan aku menjawab panggilan tersebut. Beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat akan muncul para pemimpin, mereka terpuji karena mereka hanya bicara sesuai dengan ilmu. Wa ya'maluna bima ya'rifun, mereka juga beramal sesuai dengan ilmu. Ucapan mereka, amalan mereka sesuai dengan ilmu. Wa ta'atu ulaika ta'ah, ketaatan mereka, mengikuti mereka adalah sebuah kebaikan. Mengikuti jejak orang yang seperti tadi, bicaranya, amalnya hanyalah di atas dasar ilmu. Mengikuti mereka, meniti jejak mereka adalah ketaatan. Allahu Akbar. Makanya di zaman sekarang akan ada beberapa kelompok yang merasa diri mereka Quran Sunnah, kelompok ini Quran Sunnah, kelompok itu Quran Sunnah. Tapi kok mereka seakan berselisih terus, kontradiksi terus. Boleh jadi sebab utamanya adalah karena salah satu di antara kelompok tersebut tidak mengambil pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Pahami Al-Quran versinya sendiri, pahami hadis versinya sendiri. Quran dan hadis diracik, dirangkai, disampaikan dengan retorika indah, padahal kebatilan, wal'iyadzubillah. Mungkin itu terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perbedaan dan perselisihan yang banyak. Lalu solusinya apa? Nabi melanjutkan, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tuntunan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Garis bawahi ini. Berpegang teguh juga dengan tuntunan, keteladanan, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, terutama para al-khulafa'ur rasyidun. Jadi ini memang yang digariskan oleh Nabi SAW, dan merekalah yang disebut sebagai as-salaf as-salih. As-salaf itu artinya generasi yang dulu, generasi yang sudah mendahului kita. As-salih yang sudah terbukti kesalihannya. Jadi kalau di zaman sekarang ini kita berkomitmen untuk menjadi seorang salafi, bukan sekedar sebuah kebanggaan, tapi saya benar-benar ingin mewujudkan cara beragama saya akan selalu bermuara kepada pemahaman mereka para as-salafus salih, generasi terbaik umat ini. Bukan sebuah kelompok, bukan sebuah organisasi, bukan sebuah perkumpulan, tetapi cara beragama, jalan beragama. Maka tanpa organisasi apapun, tanpa kelompok apapun, tanpa perkumpulan apapun, saya, engkau, dia, mereka, siapa saja yang selalu berpegang teguh di atas Al-Quran, As-Sunnah, dan memahaminya dengan pemahaman As-Salafus Salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka ia disebut sebagai seorang salafi. Maka tidak perlu alergi apalagi fobia terhadap istilah salafi. Salafi itu memang bukan sebuah predikat yang sekedar dibanggakan, tapi dibuktikan sebagai komitmen dalam menjalankan cara beragama. Apalagi di zaman seperti sekarang, karena semakin banyak orang mengaku Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. 10 kelompok semua bilang dalil kami adalah Quran Sunnah, tapi kok mereka berbeda-beda? Karena cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah, cara mengamalkan Islam yang didasari dengan Quran dan Sunnah adalah kreativitas masing-masing. Ini bahaya. Lihat bagaimana Nabi SAW menggariskan untuk kita. Setelah beliau wafat,
akan muncul orang-orang yang ditokohkan, tapi mereka hanya berucap dengan ilmu, hanya beramal dengan ilmu, dan mengikuti jejak mereka itu adalah ketaatan. Dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang membangkang durhaka terhadap Rasul, dia membangkang, dia durhaka terhadap Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah menjadi jelas baginya petunjuk hidayah. Catat ini, ketika telah sampai kepada kita kebenaran, telah sampai kepada kita petunjuk hidayah, jangan diabaikan, diikuti, pegang teguh. Karena kalau kita abaikan, kalau kita tinggalkan, kalau kita campakkan, maka itu adalah syiqaqur rasul, durhaka terhadap Rasul. Emang kalau durhaka kepada Rasul kenapa Ustadz? Kalau durhaka kepada Rasul artinya kita menolak masuk surga. Sebab Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku berpeluang masuk surga kecuali yang menolak. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga, yang enggan mengikuti ketaatan kepadaku, durhaka terhadap tuntunanku, dialah orang yang menolak masuk surga. Iyadzan billah. Siapa yang telah mengetahui kebenaran, petunjuk hidayah dari Rasul, ternyata ia bangkang, ia durhakai, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia ikuti selain jalan kaum mukminin. Saat ayat ini diturunkan, tidak ada kaum mukminin kecuali para sahabat radhiyallahu anhum. Saat ayat Al-Quran ini diturunkan pertama kalinya, maka tidak ada kaum mukminin kecuali para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka barang siapa yang mengikuti selain jalan mereka, akibat yang akan terjadi adalah nuwallihi ma tawalla. Allah berfirman, kami akan berpaling sejauh dia berpaling. Semakin dia menjauh dari tuntunan para sahabat, dari petunjuk kebenaran Rasul, maka Allah pun akan berpaling menjauh darinya. Wa nuslihi jahannam, dan pada hari kiamat kami, kata Allah, akan melemparkannya ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Betapa buruk jahannam sebagai tempat kembali. Mengikuti langkah para sahabat, menjejaki jejaknya mereka para as-salafus salih adalah ketaatan. Kemudian Nabi melanjutkan dalam khutbahnya, fatalbithuna kadzalika dahra. Kemudian kalian akan berada dalam keadaan baik itu sementara waktu. Sesaat. Dahr terkadang diartikan tahun, tetapi maksudnya adalah dahr yang berarti waktu. Sementara waktu kalian akan berada dalam keadaan seperti itu. Thumma yalikum ummalun min ba'dihim. Kemudian muncul para tokoh, para panutan, para pemimpin setelah mereka yang baik tadi itu. Yaquluna ma la ya'lamun wa ya'maluna ma la ya'rifun. Ucapannya tanpa dasar ilmu, perbuatannya dibangun atas asal-asalan. Sekedar memaksakan dalil untuk menjadi dasar, landasan, padahal bukan kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebagian orang, sosialis atau sosialita, yang menghabiskan waktu mereka untuk berkumpul-kumpul, traveling sana, traveling sini, mulai mengaji,
Sayangnya mungkin tuntunan ustadz yang mereka ikuti tidak sejalan dengan pemahaman as-salafus salih, maka mereka tetap dengan hura-hura sosial mereka, kemudian bahkan berdalil. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Dalam surat Al-Mulk. Berjalanlah di muka-muka bumi Allah dan makanlah dari rizkinya. Ini dalil untuk traveling dan kuliner. Subhanallah. Sedangkal itukah ayat dipergunakan hanya sekedar untuk hura-hura yang demikian? Anak muda ada mentoring atau bahasa Arabnya liqa atau apalah itu namanya. Tanya kepada mentornya, saya ingin ta'aruf. Oh iya, ta'aruf itu wajib. Dalilnya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahkan kalau ta'arufnya ini Islami, subhanallah. Jadi pacaran Islami berubah sekarang ta'aruf Islami, membawa istilah Al-Quran. Mas, pemahamannya siapa? Kata mentor saya di kampus. Masya Allah, kasihan kita ini. Semakin banyak bermunculan orang-orang yang ditokohkan, diacungkan jempol, dijadikan sebagai panutan, dianggap berilmu. Ternyata tuntunan ilmunya jauh dari pemahaman mereka as-salafus salih radhiyallahu anhum wa ardahum. Ini. Ternyata itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW lebih dari 14 abad yang silam. Akan ada orang-orang yang dianggap sebagai panutan, sebagai tokoh, sebagai pemimpin, tapi mereka berucap tanpa ilmu, mereka berbuat tanpa dasar ilmu. Jadi solusinya bagaimana kalau muncul keadaan seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman nasahahum wa wazarahum aw shadda ala a'dadihim fa ulaika qad halaku wa ahlaku wa khalituhum bi ajsadikum wa zayiluhum bi a'malikum washhadu 'alal muhsin bi annahu muhsin wa 'alal musii bi annahu musii." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang saling memberikan nasihat dan dengan nasihat itu mereka membantu untuk mengokohkan kembali barisan kaum muslimin. Karena nasihat memang pilar agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ad-dinun nasihah, dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu, ad-din an-nasihah. Agama adalah nasihat. Maka Nabi menganjurkan kepada kita, kalau kita mendapatkan kondisi yang semacam itu, maka solusinya adalah dengan menegakkan ini, nasihat. Pilar amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan biarkan kekeliruan itu tersebar. Jangan biarkan kemungkaran itu semakin merebak. Faman nasahahum wa wazarahum, membantu mereka, mengembalikan mereka kepada jalur yang lurus, mengokohkan mereka. Faulaika qad halaku wa ahlaku. Karena orang yang seperti tadi itu, yang bicara atau berbuat tanpa ilmu, mereka itu telah binasa dan akan membinasakan. Akan binasa dan akan membinasakan.
Siapa mereka? Orang-orang yang dianggap sebagai panutan, tapi sayangnya bicara perbuatannya bukan atas dasar ilmu. Hal ini sebagaimana juga disabdakan dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan merenggutnya dari dada-dada manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga manakala alim itu sudah langka, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, mulailah manusia menjadikan tokoh pimpinan mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh ilmu agama. Silahkan jadikan sebagai pertanyaan pada diri sendiri, sudahkah zaman kita sekarang ini mengalami yang demikian? Dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama, sehingga ketika semakin langka para ulama, mulailah manusia mengangkat tokoh panutan mereka dari kalangan orang-orang yang dangkal ilmu agama. Oh enggak Ustaz, itu profesor, doktor di bidang disiplin ilmu agama. Ilmu tidak diukur dengan titel. Saya ingatkan kepada diri saya dan kepada siapapun, bahwa ilmu tidak hanya diukur dengan sebuah titel. Kalau sudah profesor dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, berarti sudah pasti alim. Tidak. Karena ilmu diukur dengan pemahamannya tentang Islam, dengan dasar Al-Quran, dengan dasar hadis, dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, dan selalu dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus berhati-hati terhadap bermunculannya fenomena orang-orang yang dianggap berilmu, ternyata tidak berilmu. Dan dalam hal ini saya dan hadirin sekalian sama. Siapa saja yang kita nilai ada orang yang lebih berilmu dari kita, maka melihatnya bukan hanya sekedar dengan titel. Kalau kita mau jujur, para ulama, ada nggak yang punya titel? Nggak ada. Apakah kita akan bilang bahwa yang bertitel itu lebih berilmu daripada ulama? Tidak mungkin. Jadi sebetulnya standarnya apa? Ilmu itu, standarnya ilmu adalah kebenaran qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Inilah firman Allah, inilah hadis Nabi, inilah bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika alim semakin langka, manusia mengangkat tokoh dan pimpinan mereka dari kalangan orang yang bodoh ilmu agama. Lalu apa yang terjadi? Fasu'ilu. Mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, karena sudah terlanjur dianggap sebagai tokoh, sebagai panutan, gengsi kalau dia tidak menjawab pertanyaan, maka memaksakan diri untuk berfatwa. Celakanya bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Apa finalnya? Golnya apa? Dallu wa adallu. Mereka sendiri tersimpang jalan dan mereka menyimpangkan banyak orang. Mereka sendiri tersesat arah, mereka menyesatkan arah banyak orang. Persis sebagaimana hadis yang sedang kita kaji. Fa innahum qad halaku wa ahlaku. Orang yang bicaranya, orang yang perbuatannya tanpa dasar ilmu, mereka sendiri binasa dan mereka dapat membinasakan banyak orang. Wa khalituhum bi ajsadikum, pergaulilah mereka dengan baik, namun tinggalkanlah mereka
dengan amal-amal kalian. Maksudnya bagaimana? Sekedar berinteraksi, kenal, tidak masalah. Tapi jangan ikuti amal keburukan mereka. Jadi Islam tidak menghalangi kita untuk tetap berinteraksi sosial. Khalituhum bi ajsadikum. Pergauli mereka dengan jasad kalian, tidak masalah. Jadi bukan kemudian kita isolir sama sekali. Kita isolasi sama sekali. Oh, dia bukan saya bukan dia. Seakan-akan dia kafir, kita muslim misalnya. Tidak. Khalituhum bi ajsadikum. Ketemu dia muslim, assalamualaikum. Tapi kalau ternyata perbuatan dia mencelakakan dirinya, mencelakakan orang lain, saya enggak ikutan. Ini sikap yang benar. Dan betapa subhanallah, hadis demi hadis yang kita kaji betul-betul seakan relevan dengan apa yang kita jalankan sehari-hari saat ini. Kalau kita mendapatkan di hadapan kita ada orang-orang yang bicaranya, amal perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas kebenarannya berdasarkan ilmu, Quran, hadis, bimbingan para sahabat, maka sekedar berinteraksi sosial, saya kenal dia, dia kenal saya lewat salam, dia lewat salam, tidak masalah. Khalituhum bi ajsadikum, bertetangga dengan mereka, ma fi muskilah. Tapi kemudian Nabi bersabda wazayiluhum bi a'malikum. Tapi berbedalah dengan perbuatan mereka. Jangan ikuti mereka. Kita harus teguh, konsisten, komitmen di atas kebenaran. Apa standar ukuran kebenaran? Kembali lagi, kebenaran itu adalah segala sesuatu yang tunduk di bawah ayat Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman benar, lurus para sahabat as-salafus salih radhiyallahu anhum wa ardahum. Zayiluhum bi a'malikum. Sudah, bedakan diri kalian dengan mereka dalam masalah amal. Kalau sekedar berinteraksi sosial biasa, tidak masalah, bertetangga, bertemu salam. Kalau dia butuh bantuan kita bantu, tidak masalah. Kalau tahu misalnya ada transaksi jual beli dengan mereka, tidak masalah. Khalituhum bi ajsadikum, enggak masalah. Tapi zayiluhum bi a'malikum. Sikapi mereka dengan perbedaan amal. Kalian melakukan sesuatu yang keliru, saya tahu itu keliru, saya enggak ikut. Kalau kita mau mendudukan masalah ini dengan baik, ayo. Kebenarannya yang mana? Kalau saya tidak bisa menyampaikan kebenaran kepadanya karena keterbatasan yang saya miliki, maka biarkan dia mencari kebenaran. Kalau silahkan kepada ustadz yang lebih bisa menyampaikan kebenaran. Kita tidak mampu misalnya untuk mengikuti, nanti dulu. Saya tidak ikuti. Dan sekali lagi ini membutuhkan kejujuran pada diri kita. Mengikuti kebenaran itu bukan fulan. Kalau fulan yang benar, kalau fulan yang bicara mesti benar, nggak boleh. Bapak dan ibu sekalian yang hadir di majelis ini, jangan ambil ilmu dari saya hanya karena saya. Tapi ambil ilmu dan kebenaran jika ada dasarnya. Dan saya mengulang-ulang, saya tidak bosan untuk mengulangnya. Seandainya terbukti ada kekeliruan, kekhilafan yang terucap dari bibir saya, mohon dengan sangat buang jauh-jauh kekeliruan tersebut, beralihlah kepada kebenaran Al-Quran. Bagaimana saya tidak diajarkan untuk fanatik kepada figur tertentu, demikian pula saya hendak mengajak kepada kita di sini untuk tidak fanatik terhadap figur tertentu. Fanatiklah terhadap kebenaran yang ada garansi kebenarannya. Terkadang sebagian orang itu salah kaprah. Pokoknya kalau Ustadz Fulan ini senior loh, ini titelnya begini loh, membutakan kita. Nggak punya filter yang lain kecuali karena, itu kalau menyampaikan, mantap.
Itu tenar itu dipanggil sana sini. Kalau mau jadwalnya dia udah 3 tahun. Bukan itu standarnya. Itu titelnya sudah sederet, itu jam terbangnya sudah banyak, itu hafalannya, Tidak. Kebenaran diukur dengan ukuran yang jelas dan tergaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi prinsip, Ibu dan Bapak sekalian, ini menjadi prinsip, ini menjadi kaidah dalam kita belajar ilmu agama. Dan subhanallah ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang muncul, ditokohkan, dijadikan panutan, tapi sayangnya ucapan mereka, perbuatan mereka menyimpang dari kebenaran. Tidak terbukti kebenarannya dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Stop. Berinteraksi biasa boleh. Tapi kalau mengikuti apa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, nanti dulu. Nabi SAW mengajarkan kita khalituhum bi ajsadikum wa zayiluhum bi a'malikum. Interaksi sekedar biasa saja layaknya masyarakat yang bersosial, silakan. Dan ini untuk menutup juga kesalahan atau kekeliruan sebagian orang. Pokoknya kalau ada yang terjatuh dalam kekeliruan, lakum dinukum waliyadin. Tidak. Dia keliru-keliru. Kita usahakan untuk memberikan nasihat. Dia terima, alhamdulillah. Dia tidak terima, saya sabar. Saya tetap memperlakukannya sebagai seorang muslim. Tapi kita beda ya. Anda jalannya di sana, mohon maaf, saya tidak dapatkan itu adalah sebuah kebenaran, maka saya tidak ikut. Ini kehidupan nyata mengajak kita untuk melakukannya sebagaimana dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir dari hadis khutbah ini beliau menyatakan, "Washhadu 'alal muhsini bi annahu muhsin." Bersaksilah terhadap orang yang memang baik bahwa dia baik, bukan sekedar baik itu karena orangnya murah senyum, orangnya santun dalam bertutur sapa, orangnya care sama kita. Sampai-sampai kemudian batasan-batasan yang mestinya dijunjung tinggi juga diabaikan. Itu ustadznya baik banget. Saya diajak ngobrol sama beliau 3 jam, Masya Allah beliau kuat. Standar baik dan tidak baik ini bukan perasaan, bukan penilaian pribadi. Terus apa Ustaz? Washhadu 'alal muhsini bi annahu muhsin. Berikan persaksian baik kepada orang yang baik. Apa baiknya, yang seperti apa baiknya? Kembali lagi kepada yang tadi, baik benar itu Al-Quran, As-Sunnah, As-Salafus Salih, tidak ada yang lain. Tidak ada perasaan. Ustadz, Islam pun menjunjung tinggi perasaan, tapi perasaan yang terukur. Kalau sampai perasaan-perasaan yang tidak terukur, toleransi tanpa batas, itu bukan dari Islam. Kita sudah bahas ini ya, saat kita membahas tentang toleransi tanpa batas. Tidak. Islam memberikan toleransi dengan toleransi yang indah, yang akan berujung pada persatuan umat, bukan berujung pada syahwat dan maksiat. Washhadu 'alal musi' bi annahu musi', dan berikanlah pula persaksian orang yang buruk itu buruk. Ini mengajarkan kepada kita untuk objektif. Bukan melihat person, bukan melihat titel, bukan melihat asal daerah, bukan melihat rupawannya orang tersebut. Kalau ganteng ya ini ustadz baik insyaallah. Coba lihat senyum, Masya Allah ganteng dia. Kalau bicara Masya Allah, tunduk tawadhu, enggak itu ukurannya. Ukurannya bukan itu. Ukurannya adalah kebenaran yang telah digaransikan validitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulan kalau berkhutbah mengguncang masjid. Kalau fulan berikan nasihat berderai air mata. Hanya sekedar itu artinya kebenaran? Tidak.
Karena Islam tidak sekedar mengikuti perasaan. Kalau saya puas mendengar berarti ini benar. Jadi mengikutinya hawa nafsu. Tidak. Objektivitas kita mengharuskan kita untuk menilai kebenaran, kebaikan pada orang yang berpegang teguh dengan kebenaran dan kebaikan. Penilaian pun diberikan buruk kepada orang yang memang menjauh dari kebaikan, melalaikan kebenaran. Yang terakhir, hadirin sekalian rahimakumullah, yang ingin kami garis bawahi di sini adalah beberapa etika dasar dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Beberapa etika dasar dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah berdakwah itu mengajak orang menuju Allah. Mengajak manusia menuju Allah, menuju jalan Allah. Ini dalilnya banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah mengajak manusia ilallah, menuju Allah. Dalil yang lain bahwa berdakwah, beramar ma'ruf, mengajak kepada kebenaran, itu mengajak manusia menuju Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat yang ke-41. Tadi surat Yusuf surat ke-12. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih indah ucapannya jika dibandingkan dengan seseorang yang berdakwah mengajak manusia menuju Allah. Jadi bukan menuju dirinya. Bukan mencari fans. Bukan mencari popularitas. Bukan mencari jumlah followers yang banyak. Tidak, mengajak mereka menuju Allah. Diterima dakwahnya alhamdulillah, tidak diterima dakwahnya sudah bukan tanggung jawab dia. Dia sampaikan kebenaran ini karena dia ingin mengajak mereka menuju Allah. Demikian pula ayat yang lain terakhir di antara sekian banyak ayat adalah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbik." Berdakwahlah engkau mengajak manusia menuju jalan Rabbmu. Surat An-Nahl ayat 125. Maka etika dasar yang pertama dalam kita menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengikhlaskan, memurnikan tujuan ajakan kita menuju Allah, bukan kemudian menjadikan kita pahlawan. Karena saya mengajak manusia menuju Allah, saya ini orang baik. Saya menegur orang dari kekeliruan, saya ini orang yang baik, berjasa atas dirinya. Tidak. Dia punya keinginan agar orang lain diajaknya menuju Allah, menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Etika dasar yang kedua adalah bahwa berdakwah atau beramar ma'ruf nahi mungkar harus disertakan dengan ilmu.
Terulang lagi surat Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku. Surat Yusuf lagi ayat 108 lagi. Bagian pertamanya menyebutkan etika pertama, bagian berikutnya menyebutkan etika kedua, yaitu ala basiratin, di atas basirah. Basirah artinya ilmu. Mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Dan sebagaimana pula firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 36. Al-Isra surat ke-17 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan engkau berucap apa yang engkau tidak berilmu tentangnya. Maka berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar harus atas dasar ilmu, harus atas dasar kebenaran. Selanjutnya, etika dasar yang ketiga adalah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah. Apa itu hikmah? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, Baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau, al-hikmatu fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat, proporsional, di waktu yang tepat, efektif, dengan cara yang tepat. Jadi hikmah itu adalah melakukan sesuatu yang benar, tepat, proporsional, di waktu yang tepat, sehingga efektif, dengan tata cara yang baik, yang sepantasnya. Di kesempatan yang lain, para ulama menjelaskan bahwa hikmah itu adalah al-isabatu fil qawli wal amal, benar dan tepat dalam berucap dan berbuat. Itulah hikmah. Dan hikmah, subhanallah, harus dipelajari dengan ilmu. Seseorang kadang-kadang merasa bahwa dirinya sudah melakukan sebuah kebenaran dengan hikmah, padahal belum. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hikmah kepada banyak hambanya. Maksudnya tidak kepada seluruh hamba Allah berikan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269 Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah anugerahkan hikmah kepada yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dianugerahkan hikmah, maka ia telah diberikan karunia yang besar, yang banyak.
Maka hikmah itu tidak dimiliki oleh setiap orang yang berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun ini juga bisa digali dan dipelajari. Bisa digali, bisa dipelajari. Dan contoh teladan indah dalam hikmah pada setiap dakwah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Apa dalilnya bahwa dakwah kita haruslah hikmah? Firman Allah Subhanahu wa taala juga yang tadi, An-Nahl ayat 125. Tadi sudah disebutkan An-Nahl, ini juga disebutkan lagi. Di bagian awalnya menyebutkan tentang etika nomor 1, yaitu agar kita menjadikan dakwah kita, ajakan amar ma'ruf nahi mungkar kita tertuju kepada Allah, mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Bagian berikutnya Allah menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia menuju jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Dan sekali lagi bahwa hikmah itu hanya bisa diraih oleh seseorang yang belajar ilmu agama. Dia jadi tahu apa sih skala prioritas dalam dakwah. Dia jadi tahu bagaimana sih membedakan antara lawan bicara, suamikah dia, istrikah dia, orang tuakah dia, anak kitakah dia, saudara kandung kitakah dia, kakakkah atau adik, paman, bibi, tetangga, rekan sejawat, dan seterusnya. Hikmah ini harus dipelajari dan semua ada tuntunannya dalam Islam. Walhamdulillah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan kalau seandainya dakwah harus disampaikan dengan mau'izah, nasihat, al-mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, maka mengingkari kemungkaran, beramar ma'ruf, yang disampaikan melalui mau'izah haruslah dengan yang baik. Dalam konteks ini bukanlah termasuk hikmah jika kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada para pemimpin di atas mimbar atau podium. Kok bisa? Iya, ada hadisnya. Oh ya? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, "Man arada an yansaha li dhi sultanin fala yubdihi alaniyatan wal ya'khudhu bi yadihi wal yakhlu bihi fa in akhadha minhu fadhak wa illa adda alladhi alaihi." Barang siapa yang hendak menasehati seorang pemimpin, maka jangan menampakkannya di hadapan halayak. Hendaklah ia berdua menyendiri dengannya, disampaikan, jika diterima alhamdulillah, jika tidak maka ia telah melaksanakan kewajibannya. Subhanallah. Maka dakwah harus disampaikan dengan hikmah. Kemudian yang berikutnya, etika dasar yang keempat adalah menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Dan dengan rahmat dari Allah, maka engkau wahai Muhammad dapat berlemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau kasar atau kaku, niscaya mereka akan berpaling menjauh darimu.
Ini bukti bahwa dakwah yang diawali, diimami oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang diawali dengan kelemah lembutan. Dakwah yang terhias dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Demikian pula yang Allah gambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya tentang Nabi Musa bersama saudaranya Nabi Harun alaihi wassalam. Menghadapi siapa mereka berdua? Firaun. Seperti apa sih sosok Firaun itu? Baik, bejat. Iya, Firaun itu disebutkan kisahnya banyak, tapi bukan konteks terpuji, melainkan tercela. Bahkan sampai ucapan kedurhakaan Firaun diabadikan dalam Al-Quran supaya orang tahu. Sampai berani berkata, ana rabbukumul a'la, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada ilah lain untuk kalian selain diriku. Hanya Firaun yang berani berkata seperti itu. Tapi lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menghadapi Firaun yang sedemikian bejatnya ini. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kalian berdua menuju Firaun, dia sudah kelewat batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah oleh kalian berdua dengan ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dengan itu Fir'aun jadi ingat dan Fir'aun jadi takut. Tapi dasarnya Fir'aun yang memang Allah menghendaki dia menjadi contoh keburukan agar tidak diikuti, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Fir'aun sebagai contoh yang tercela. Kembali lagi kepada etika, dasar prinsip dakwah yang keberapa tadi? Yang keempat atau kelima? Yang pertama apa? Menjadikan ajakan kita menuju Allah. Yang kedua, di atas ilmu. Yang ketiga, dengan hikmah. Yang keempat, lemah lembut, penuh kasih sayang. Ya, adi fabima rahmatin minallahi linta lahum, lemah lembut dan kasih sayang. Kalau ini mau dipisah boleh, kalau dijadikan satu juga nggak apa-apa. Karena kelemah lembutan itu identik dengan kasih sayang. Kemudian yang berikutnya, sesuai dengan catatan masing-masing, adalah sabar. Sebagaimana banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, di antaranya pada surat yang sudah kita hafal, yaitu pada surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihatilah kalian dengan kebenaran, saling menasihatilah kalian dengan kesabaran, dalam surat Al-Asr. Nanti silahkan dilihat yang lain pada surat Al-Balad. Surat apa? Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Pada surat Al-Balad disebutkan bahwa kaum mukminin diperintahkan oleh Allah wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Salinglah berwasiat dengan kesabaran, salinglah berwasiat dengan kasih sayang. Jadi kalau ingin menegur seseorang itu, selain ikhlas kepada Allah, juga dilakukan atas dasar sayang. Kita sayang kepada orang yang sedang kita ingin berikan nasihat. Kemudian yang berikutnya, adalah memberikan keteladanan yang baik.
memberikan keteladanan yang baik. Boleh nomor ke-6 atau ke-7. Berdakwah itu prinsip dasarnya juga, etika dasarnya juga adalah dengan memberikan keteladanan yang baik kepada orang yang kita ajak kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. As-Saff ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap apa yang tidak kalian perbuat? Jadi kalau berucap ya mestinya juga berbuat. Kenapa kalian berucap apa yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali dosa orang-orang yang berkata tetapi tidak melakukannya. Yang terakhir, etika atau prinsip dasar dalam berdakwah adalah berdoa. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang kita ajak kebaikannya, agar dia mendapatkan hidayah. Didoakan, dan banyak sekali contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berdoa, "Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara dua Umar." Dan ternyata Umar yang mendapatkan keberkahan doa Nabi itu adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melakukan perjalanan ke Taif, kemudian ternyata disambut dengan lemparan batu kerikil dan ejekan orang-orang gila, anak-anak kecil. Ketika ada malaikat yang siap untuk menjatuhkan gunung Al-Akhsyabain, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Beliau justru berdoa, "Aku berharap kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah." Doa. Dan ketika orang yang kita ajak kebaikannya ternyata dapat hidayah, tidak juga lupa untuk berdoa, sehingga kita tidak bangga diri, ujub. Kadang-kadang orang itu terlena, ini nih orang ini dulunya pokoknya jelek banget, begini begitu. Alhamdulillah ketemu saya ajak sekali dua kali ya, diajak pengajian ini itu, sekarang jadi baik. Ujub, bisikan syaitan. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjenguk pemuda Yahudi yang sempat menjadi pelayan beliau, ketika jatuh sakit dijenguk. Dan dengan demikian para ulama menyatakan boleh menjenguk seorang non-muslim yang sakit bila ada maslahat besar seperti membawa misi dakwah kepadanya. Ada peluang dakwah disampaikan, sampaikan. Maka kita menjenguk orang tersebut agar dia melihat keindahan Islam pada ajakan kita. Begitu alhamdulillah masuk Islam, Nabi SAW keluar dari pintu rumah orang tersebut dan berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji hanya milik Allah. Bukan bangga diri tuh dari saya, ajakan saya dia jadi masuk Islam. Enggak. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkannya dari ancaman neraka. Inilah kurang lebih etika-etika dasar saat kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang tidak tinggal diam saat melihat kemungkaran. Ya, karena tinggal diam, membiarkan kemungkaran adalah salah satu di antara sifatnya kaum Yahudi. Salah satu di antara sifat kaum Yahudi adalah tidak mengingkari kemungkaran.
Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengingkari kemungkaran. Wa hadza wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang ikhwah, yang putra, jika ingin mempersiapkan untuk salat Jumat, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan tentang minum dari air telaga. Seseorang yang mendapatkan anugerah bisa minum dari air telaga Nabi SAW, ini bukan jaminan bahwa dia tidak masuk neraka. Ini bukan jaminan bahwa dia tidak dihisab. Tetapi setidaknya dengan minum dari air telaga, dia diringankan dari sebagian kesulitan pada padang mahsyar, dihilangkan kehausannya. Tapi kalau ternyata ada dosa-dosa tertentu yang harus dibersihkan dengan azab, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan sanksi azab tersebut kepadanya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, wallahu a'lam. Saya kuliah di program studi ilmu agama Islam, namun ada salah satu mata kuliah yang mewajibkan mahasiswanya untuk mengadakan acara maulidan, dan itu merupakan tugas akhir dari mata kuliah tersebut. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kalau seandainya ini dikerjakan secara berkelompok, maka ambillah sesedikit mungkin porsinya. Bahkan kalau perlu kita menjadi partisipan saja, artinya penghibur saja, pelengkap saja, yang tidak memiliki peran apapun kecuali menjadi pelengkapnya. Sebisa mungkin. Karena kalau kita tidak lakukan, kita jadi tidak lulus. Untuk lulus kita akan menghadapi itu lagi. Tugas itu akan menjadi beban kita lagi, maka lakukan yang seringan mungkin yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Bagaimana etika yang baik agar kita bermedia sosial supaya terhindar dari fitnah medsos? Banyak ustadz yang sudah alhamdulillah mengkaji tentang etika bermedia sosial. Di antaranya adalah memanfaatkan media sosial secukupnya. Saya tidak mengerti dan mungkin saya perlu belajar kepada orang-orang yang subhanallah aktif di setiap media sosial. Dia punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, semua ditanggapinya. Saya tidak tahu bagaimana dia memiliki waktu yang sedemikian luar biasa. Saya mungkin yang perlu belajar darinya. Karena ratusan dari beberapa media sosial yang bisa dihitung saja, saya secara pribadi enggak punya cukup waktu. Enggak punya cukup waktu untuk menanggapi itu semua. Maka secukupnya, sesuai dengan kebutuhan kita saja. Sekedar untuk berkomunikasi, sekedar untuk menjalin sebuah komunikasi, cukup. Ya, yang sudah berlebihan tinggalkan. Dan berhati-hatilah terhadap lawan jenis di dalam bermedia sosial. Kalaupun harus terjadi secukupnya, misalnya ada sebuah transaksi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, memang ada transaksi, memang beli ini, beli itu, sewa ini, sewa itu, dan seterusnya, secukupnya. Kalau sudah ditambahin, dibumbui dengan haha, hehe, dan seterusnya, ini yang bahaya, yang akan membuka pintu fitnah. Kemudian yang ketiga, tinggalkan yang tidak bermanfaat pada media sosial. Media sosial alhamdulillah memberikan manfaat pada beberapa hal. Seperti misalnya kita sedang ingin mengetahui perkembangan saudara-saudari kita di Palu, apa yang bisa kita bantu untuk mereka saat ini setelah sekian puluh hari berlalu misalnya.
Itu bisa saja kita gunakan media sosial, tetapi secukupnya dan tidak berlebihan. Wallahu a'lam. Apakah ada tuntunan sesudah khitan? Bolehkah mengadakan syukuran atau walimahan khitan? Tidak ada dalil yang menyebutkan tuntunan walimah khitan, sebagaimana juga walimah safar, ya. Kalau mau safar perjalanan tertentu, perjalanan haji atau umroh, bikin walimah. Dan selalu dikesankan bahwa itu islami, diyakini bahwa itu adalah baik. Selama itu tidak ada dalilnya, maka jangan dikhususkan. Jangan dikhususkan. Sekedar mengungkapkan rasa syukur Ustadz, iya boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Apalagi menyatakan bahwa ini adalah kebaikan, sunnah dan seterusnya. Sebagian orang terutama di desa, ya, terutama di daerah, ya, yang kami ketahui, Masya Allah, itu kalau mau naik haji, mau umroh, biayanya itu harus 2 kali lipat. Separohnya adalah untuk beli oleh-oleh dan menyelenggarakan walimah safar. Nggak tahu kalau di Jakarta dan sekitarnya. Oh, sama juga, tak beda antara kota dan desa. Apa isinya? Isinya adalah meminta maaf, mohon doa restu. Tidak harus dengan walimah. Kalau ada seseorang yang punya uangnya pas-pasan saja, dia tidak menyelenggarakan walimah safar, jadinya gimana? Ada yang kurang. Nah, ini keyakinan yang keliru. Kalau dia mau safar, dia perlu minta maaf kepada orang, mungkin ada kesalahan, mengembalikan pinjaman hutang dan lain sebagainya. Cukup dilakukan dengan mendatangi satu persatu. Tidak harus dengan sebuah walimah. Tidak harus. Boleh atau tidak? Semoga boleh kalau memang dalam rangka bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tetapi mengkhususkannya, menjadikannya seakan-akan sebagai bagian, sehingga kalau tidak dilakukan kayak ada yang kurang afdol, kurang lengkap, kurang sempurna, ini dihindarkan. Ini dihindarkan. Wallahu ta'ala alam. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkata, jika kita melihat seseorang rajin menuntut ilmu agama tetapi sangat sedikit ibadah yang dilakukan, maka ketahuilah dia itu pemalas dan rendah derajatnya, tidak ikhlas niatnya dalam menuntut ilmu. Pertanyaan, maksudnya sedikit ibadah apakah termasuk bila hanya yang wajib-wajib saja? Allahu ta'ala a'lam, yang dimaksud dengan sedikit ibadah ini adalah ibadah yang semestinya diketahui, seperti misalnya menegakkan syiar. Dia tidak terlihat salat berjamaah, kemana dia? Dia tidak terlihat di tengah-tengah masyarakat untuk menegakkan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada dia. Sembunyi, menyendiri. Adapun ibadah pada umumnya, pada dasarnya, ya disembunyikan. Ibadah yang hukum asalnya itu tidak terlihat, maka disembunyikan, kecuali ibadah-ibadah yang terlihat, memang menjadi bagian dari syiar, seperti salat berjamaah, mengumandangkan azan, menolong orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, menolong orang yang membutuhkan, memberikan makan fakir miskin, ini kelihatan. Turut serta membangun sebuah masjid, sebuah rumah belajar pendidikan Islam atau apalah itu, baik sebuah lembaga, sebuah sekolah atau apa, ini ada sesuatu yang terlihat, maka ini tidak masalah. Tapi ternyata dia tidak terlihat itu semua, padahal dia mampu melakukannya, maka mungkin orang tersebut malas. Wallahu ta'ala a'lam. Atau seseorang mungkin ya tidak beramar ma'ruf, tidak nahi mungkar, tidak terlihat bersedekah, puasa juga jarang kelihatan misalnya. Wallahu ta'ala alam. Jika ada yang bertanya sesuatu kepada kita, lalu kita jawab pertanyaan tersebut dengan sekedar mengcopy paste artikel ustadz tertentu tentang perkara yang ditanyakan, apakah diperbolehkan? Bila tepat, bila hikmah, boleh. Seorang penanya belum tentu sama keadaannya dengan penanya yang lain. Maka jawaban atau artikel seorang ustadz terkadang pas, tepat, proporsional disampaikan kepada fulan si A, namun belum tepat untuk fulan si B. Maka ini juga perlu dipertimbangkan.
Kalau ternyata artikelnya ada bagian yang sama dengan jawaban yang dibutuhkan, namun kemasannya perlu disesuaikan, kita mampu melakukannya, lakukan. Artikelnya panjang, orang itu hanya membutuhkan satu hadis saja, ambil satu hadis itu saja, berikan. Boleh kemudian di bawahnya dikasih keterangan, diambil dari artikel Ustadz Fulan. Tapi kalau seandainya juga takut keliru, maka direferensikan kepada Ustadz Fulan. Coba tanyakan kepada Ustadz Fulan, saya pernah baca artikel Ustadz Fulan juga, misalnya. Jadi bukan kita yang menjawab. Sekedar mengcopy paste, share sebuah artikel bisa tepat, tapi juga bisa saja tidak tepat. Hikmah menuntun kita untuk membedakan antara kebutuhan dengan kebutuhan yang lain bila berbeda. Ini yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Jalla wa'ala. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu waliyu taufiq. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.